Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijar Akmal Gunawan dengan NIM D1A023019. Di sini saya akan memaparkan materi praktikum pada mata kuliah mikrobiologi peternakan untuk memenuhi salah satu tugas poste saya. Nah, materi yang akan saya paparkan yaitu acara praktikum kedua yang berjudul probiotik. Nah, langsung saja, yaitu probiotik itu merupakan pangan yang mengandung mikroorganisme hidup yang secara aktif meningkatkan kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dan dengan jumlah yang memadai. Nah, pada acara probiotik ini kita membuat dua olahan probiotik. Yang pertama itu probiotik pakan untuk ternak unggas, yaitu asinan kubis, dan probiotik pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia, yaitu kefir. Nah, pada probiotik ada beberapa bakteri yang terlibat. Yang pertama itu ada Lactobacillus, yang kedua itu ada Bifidobacterium, yang ketiga itu ada Streptococcus, yang keempat itu ada Leuconostoc, dan yang kelima itu ada Bacillus sp. Nah, itu bakteri yang terlibat dalam probiotik. Nah, probiotik ini juga memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi ya. Yang pertama itu tidak bersifat patogen dan toksin. Nah, yang kedua itu dapat diisolasi dari hewan inang dengan spesies yang sama. Lalu yang ketiga dapat hidup di saluran pencernaan. Nah, yang keempat itu dapat menguntungkan inangnya. Lalu yang terakhir, yang kelima yaitu mampu bertahan hidup selama masa penyimpanan. Pada probiotik ini, yang pertama kita membuat asinan kubis. Nah, asinan kubis ini merupakan salah satu olahan probiotik pakan yang berasal dari sayur kubis yang difermentasi menggunakan garam grosok sehingga memperpanjang daya simpan dan meningkatkan atau menambah nilai gizi dari kubis. Proses fermentasi asinan kubis ini dilakukan secara spontan, yaitu menggunakan tambahan garam grosok tanpa starter lain. Nah, pada pembuatan asinan kubis ini kita menggunakan bahan yang pertama yaitu kubis sebagai bahan utama sebanyak 500 gram. Lalu garam grosok sebanyak 5% dan air secukupnya. Nah, untuk alat-alat yang digunakan yaitu ada pisau dan talenan, plastik laundry, solasi, toples dan tutupnya, lalu ada saringan. Nah, untuk cara kerja pembuatan asinan kubis ini, yang pertama itu kubis dipotong tipis-tipis sebanyak 500 gram ya. Lalu bahan dimasukkan ke dalam toples, kubis tersebut dimasukkan ke dalam toples, kemudian ditambahkan garam grosok sebanyak 5%. Sebanyak 5% dari bobot kubis tersebut. Lalu diaduk sampai rata. Nah, setelah itu air dimasukkan ke dalam plastik laundry sebagai pembeban. Nah, lalu air yang berada di plastik laundry tersebut dimasukkan ke dalam toples supaya tertutup. Nah, asinan kubis ini memiliki banyak manfaat ya untuk ternak. Yang pertama itu dapat meningkatkan kualitas daging pada ayam broiler. Lalu yang kedua itu dapat menurunkan amonia feses unggas. Nah, lalu yang kedua yaitu kefir. Nah, kefir ini merupakan minuman hasil fermentasi susu dengan starter kefir yang mengandung bakteri asam laktat dan hamir yang memiliki rasa agak asam karena adanya proses fermentasi dan beralkohol. Nah, kefir ini merupakan fermentasi yang dilakukan secara tidak spontan karena dilakukan penambahan kultur starter kefir. Nah, lalu untuk materi selanjutnya, kefir ini juga memiliki banyak manfaat ya. Salah satunya itu dapat meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua itu dapat mencegah kanker saluran pencernaan. Lalu dapat membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan dalam usus. Nah, untuk pembuatan kefir ini kita menggunakan bahan yaitu susu sapi sebanyak 200 ml yang sudah dipasteurisasi. Nah, untuk cara kerja pembuatan
kefir ini, yaitu yang pertama itu susu yang sudah dipasteurisasi sebanyak 200 ml itu disiapkan, lalu dimasukkan bulir kefir sebanyak 5% dari volume susu. Lalu yang ketiga itu ditaruh di gelas yang tertutup rapat. Nah, lalu yang keempat itu difermentasi pada suhu ruangan ya. Lalu yang kelima itu susu hasil fermentasi disaring untuk memisahkan bulir kefir dan produk kefir. Nah, untuk hasil praktikum kami yang pertama itu kan asinan kubis. Nah, asinan kubis itu berhasil dengan menunjukkan ciri keberhasilan. Salah satunya asinan kubis tersebut berwarna putih kekuningan. Lalu untuk teksturnya itu remah ya, dan tidak berlendir. Jadi kering kayak basah tapi tidak berlendir. Lalu aromanya itu khas fermentasi, yaitu asam segar. Lalu rasanya itu asam dan sedikit asin. Nah, untuk pengaplikasian asinan kubis ini dapat diberikan dalam bentuk cair yang berupa perasan asinan kubis. Nah, lalu bentuk padatan diberikan secara langsung kepada ternak. Nah, untuk ternak unggas, pemberiannya yaitu maksimal 5% dari total ransum karena 5% itu merupakan batas maksimal konsumsi serat kasar pada unggas. Lalu pada pembuatan kefir, kita juga berhasil, kelompok kami juga berhasil dalam pembuatan kefir. Nah, pada kefir itu ketika sudah jadi itu terdapat 3 lapisan yang terlihat. Yang lapisan pertama itu lapisan kud atau lapisan paling atas atau padatan itu lapisan ini tuh berasal dari protein yang berkoagulasi yang berbentuk krim. Nah, lalu yang kedua, lapisan kedua itu whey yang merupakan lapisan yang bening yang terpisah dari kud. Jadi lapisan kedua ini terpisah dari lapisan pertama. Lalu yang ketiga itu lapisan ketiga itu berupa endapan yang merupakan endapan dari bulir atau starter kefir yang kita gunakan. Nah, kefir ini memiliki kandungan yang pertama lemak sebanyak 0,5%, minimal dan maksimalnya 0,6%, lalu karbohidrat mineral 3%, etanol 0,9%, protein minimal 1%, lalu keasaman minimal 0,2 sampai 0,9. Nah, untuk indikator keberhasilan kefir ini yang pertama itu viskositas tidak encer, atau si minuman kefir ini tuh kental, lumayan kental. Lalu aroma yeast atau khas fermentasi, jadi berbau mirip tape, jadi benar-benar baunya khas fermentasi. Lalu warnanya itu seperti susu mengkilap, putih agak kuning kayak yogurt, seperti yogurt. Lalu rasa asam khas fermentasi, rasanya itu asam gitu loh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.